Si Jan Scarla dan Jan Turek juga merobek daging bagian bokongnya si Ondrej. Abis itu tuh abis disobekin, dibakar lukanya. Assalamualaikum abang-abang, empok-empok semuanya. Oke, kalau di video kemarin gue bawain tentang horor-horor ya kan, tentang pesugihan, tentang jalan angker ya kan. Di video kali ini gue bakal bahas tentang psikopat. Kisah nyata nih cuy, diangkat juga menjadi film yang judulnya Orphan. Oke, langsung aja. Jadi di film Orphan ini dirilis tahun 2009 cuy. Nah, film ini menceritakan tentang gadis kecil yang berumur 9 tahun. Nah, di luar dugaan, si gadis kecil yang bernama Esther ini, dia ternyata seorang wanita berumur 33 tahun. Kenapa dia begitu? Karena dia mengidap penyakit pertumbuhan badan berhenti. Nah, yang lebih gokil lagi nih, ternyata dia psikopatnya. Nah, meski agak pernah diklarifikasi oleh pihak produser, kisah Esther ini diduga terinspirasi dari kisah nyata di kota Kurim di Republik Ceko pada tahun 2007, hingga populer menjadi kasus yang sering disebut-sebut itu, sering terkenal lah, menjadi Kurim Case. Tokoh utama dari kasus ini yaitu bernama Barbora Skarlova, yang diketahui dia adalah lulusan Universitas jurusan Dramatic Art. Nah, kasus ini sangat kompleks sampai melibatkan kepolisian dua negara, yaitu Republik Ceko dan Norwegia. Kalau dirunut, kasus Kurim ini tuh bermula tahun 2005 cuy, di keluarga Mauerova. Nah, si Clara Mauerova itu seorang ibu dia cuy, seorang ibu kelahiran tahun 1975. Nah, ibu ini dia sangat sayang sama kedua anaknya yang bernama Ondrej dan Jakub. Nah, dikabarkan si ibu tadi nih, si Clara, itu mengidap penyakit mental sejak kecil, dimana dia menganggap dirinya adalah reinkarnasi dari Joan of Arc, dan dia itu sering berbicara dengan Tuhan katanya, ya kan. Namanya punya penyakit mental kelainan, ya kan. Pernikahan si Clara ini kandas cuy. Kandasnya ngapain? Karena ini malah suaminya yang takut di KDRT. Suaminya takut di KDRT sama si istrinya yang Clara itu. Karena apa? Karena penyakit mentalnya. Dia punya fantasi yang berlebihan. Setelah pernikahannya si Clara tadi kandas cuy. Nah, ibu dua anak ini tuh dia merasa kesepian. Akhirnya dia ngundang adiknya yang bernama Katerina untuk tinggal bersamanya. Nah, tadi sangka si Katerina ini, adiknya itu tuh, dia bawa seorang gadis yang bernama Anna Jarvin, yang sebenarnya adalah Barbora Skarlova. Nah, si Anna ini atau Barbora Skarlova itu dia tuh anak yatim piatu dari Norwegia, bekas korban penganiayaan. Nah, mungkin dari penganiayaan ini mungkin cuy dia bisa jadi psikopat kayaknya, ya kan. Nah, si Clara yang ibu dua anak tadi itu dia mempercayai dan kemudian memutuskan untuk merawat si Anna, ya kan, atau Barbora Skarlova. Nah, si Anna ini dia tuh juga ngidap penyakit seperti leukemia, gagal ginjal, buta, bisu. Banyak amat ya penyakit itu, bocah kasihan banget.
Jadi sehingga dia harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama. Namun di sini nih hanya Katerina lah yang tadi bawa si Ana itu kan yang merawatnya di rumah sakit. Nah kalau si Clara ini nggak diizinin cuy dia untuk nemenin si Ana itu di rumah sakit, nggak tahu kenapa ya kan. Nah jadi si Katerina ini sebenarnya udah tahu cuy siapa identitasnya aslinya si Ana atau Barbora Skarlova setelah mengikuti sekte TN pecahan dari Grail Movement setelah mereka bertemu di suatu universitas. Nah si Katerina ini ternyata juga mengidap penyakit mental. Aduh, gila, ini isinya orang-orang penyakitan semua anjir. Oke, next. Jadi dengan bantuan ayahnya yang bernama Joseph Scarla, Ana dan Katerina yang juga bekerja di suatu panti asuhan berhasil memanipulasi pihak berwenang sehingga seluruh dokumen resmi untuk identitas Ana itu berumur 13 tahun dan berhasil dirilis cuy. Nah, ide untuk membuat identitas anak untuk tinggal di rumah Clara pun itu semua idenya siapa? Barbora Skarlova atau si Ana. Ini tapi rada bingung juga sih sebenarnya kan. Gila nih bocah sakti juga nih, idenya paten juga kan. Nah, kemudian cuy, si Clara ibu dua anak ini dia mengikuti instruksi lewat pesan, lewat email ya kan dari dokter misterius yang dia nggak ketahui. Nah dokter ini tuh juga udah lama ngerawat anak. Dia juga dokter misterius ini dia ngerawat anak atau Barbora Skarlova itu ya kan. Nah salah satu cara pengobatannya adalah dengan cara menggosokkan badannya terutama bagian selangkangan. Anjir gue ngomongin selangkangan udah tahu lu. Bagian selangkangan dalam waktu beberapa jam dan di sini anak merasa senang. Anjir. Oke. Nah, Clara ibu dua anak ini pun nggak pernah tahu siapa dokter tadi cuy, nggak pernah ngelihat. Sekali dia pernah itu pun di dalam mobil gelap, dia kagak bisa ngelihat jadinya cuy wajah dari si dokter ya kan. Nah kemungkinan besar inilah Clara dijelaskan oleh si dokter bahwa anak adalah anggota dari sekte TN dan sekte inilah yang membantu Ana secara diam-diam dalam menggunakan dananya untuk merawat anak. Alasannya kenapa cuy? Alasannya adalah jadi si Ana ini tuh diincar oleh organisasi kriminal jaringan perdagangan seksual. Mungkin si Ana semok kali ya. Nah dia juga memberitahu bahwa dia bekerja sebagai diplomat. Nah pada suatu hari dokter itu memberikan paspor diplomatnya dan berkas medis si Ana. Di dalam persidangan si Clara seorang ibu dua anak itu berkata, "Aku tahu itu tuh dengan naif, tapi fakta bahwa dia seorang diplomat dan seorang dokter adalah bukti kuat buatku. Aku percaya kepadanya." Selama Ana di rumah, dia mendeskripsikan cerita kekejaman tentang pelecehan seksualnya di Norwegia cuy, ya kan? Saat dirawat di rumah sakit, Clara
diharuskan berbicara dengannya beberapa kali sehari melalui telepon dan dibantu oleh seorang dokter misterius tadi tuh, ya kan, yang kemudian menyampaikan pesan Clara kepada Ana sehingga Ana bisa mendengar ibunya saat tidak sadar. Clara, si ibu dua anak ini yang ikut mengasuh si Ana, pun sering berulang kali mendapat pesan teks yang menyebutkan bahwa anak keadaannya semakin memburuk, seperti gagal jantung dan kebutaan. Ada di mana satu hari Clara mendapat pesan teks lagi dia yang menyebutkan bahwa anak diculik waktu dia di rumah sakit. Makin pusing kali ini Clara, ya kan, makin khawatir banget kali. Nah, ternyata si Ana ini lagi berlibur cuy. Lagi berlibur dia di pegunungan. Lagi naik gunung dia. Nah, pesan teks itu ternyata dikirim dari telepon genggam dan komputer Katerina. Terus tuh di tahun berikutnya, di tahun 2006, si anaknya Clara tuh yang dua orang itu, yang anak laki-lakinya lebih banyak menghabiskan waktunya bersama kedua kakek neneknya, ya kan. Clara masih berusaha untuk menyembuhkan dari penyakit Ana ini, dari traumanya si Ana. Dan Clara memutuskan ingin mengadopsi Ana. Tetapi ada hal yang menghambat pengadopsian si Ana. Dokter memberitahukan bahwa pihak berwenang tidak akan mengizinkan untuk pengadopsian anak. Karena apa? Karena kedua anaknya Clara itu sangat kejam cuy. Sikapnya sangat kejam kepada anak. Nah, Clara disarankan oleh dokter untuk menyembuhkan kedua anaknya tersebut dari, mereka percaya, dari roh-roh jahat itu, ya kan, dengan cara terapi hukuman fisik. Wah, ini calon-calon digebukin nih anaknya nih, si Ondrej dan si Jakub. Nah, akhirnya si Clara tuh ngikutin anjuran dokter, ya kan. Akhirnya si anaknya itu yang laki-laki tuh digebukin, disabetin pakai ikat pinggang, pakai sabuk, dikeplak, mungkin digamparin pakai tangan, nih kan, atau pakai sendok kayu untuk hal-hal yang konyol sih, kalau gue bilang konyol terapinya. Terkadang pun si Ondrej dan si Jakub itu, kedua anak laki-laki si Clara tuh dikurung di kamar mandi atau di ruang tamu selama semalaman. Pada bulan Agustus, dokter memberitahukan si Clara bahwa terapinya tidak berhasil. Nah, terus si Clara ini tuh disuruh dokter harus berhenti bersikap menjadi ibu, dan akhirnya membawa kedua anaknya tersebut ke sebuah pondok di hutan dekat Veverska Bitiska. Di sana mereka bertemu Jan Skarla, si saudara laki-lakinya Barbora. Di sana pun ada Jan Turek, Hanna Basova, dan Katarina. Mereka ini semua adalah anggota dari sekte TN. Nah, akhirnya kedua anak si Clara ini, Ondrej dan si Jakub itu dikurung di dalam kandang anjing. Mereka hanya bisa berlutut. Anjir, kejam banget sih. Makan, buang air kecil, ikan berak tuh di situ. Lebih parahnya lagi, mereka kagak diizinin cuy ngomong satu sama lain, kagak diizinin. Nah, si maknya ini nih, si Clara ini malah ikut
nyiksa kedua anaknya tersebut dengan cara menenggelamkan ke sebuah ember berisi air. Nah, sementara Katrina ini adiknya itu megangin tangannya. Selain itu dia disundutin pakai rokok, ya kan, disundut dicakarin pakai garpu, diikat, dipukulin lah pokoknya, dan disuruh belajar kata-kata sumpah serapah. Anjir, goks banget. Enggak, jadi lu bayangin deh cuy, lu manusia lu ditaruh di kandang anjing, cuman bisa berlutut, ya kan, lu berak di situ, kencing di situ, terus disiksa gitu. Maksud gue, otaknya di mana sih? Dan itu yang nyiksa emaknya sendiri. Gila, ini psikopat parah sih, gue bilang anjir parah banget. Itu gara-gara dengerin dokter PA. Nah, penyiksaan memuncak tuh pas si Jan Scarla dan Jan Turek nutup kepala pakai tas, nutup kepalanya si Ondrej dan si Jakob, ya kan. Habis itu diikat lagi tuh, mereka diikat, disundutin lagi cuy, disundut ya itu sakit anjir, disundut kena bara rokok jatuh, buset deh, panas sih kan, itu sundutin dia. Nah, si Jan Scarla dan Jan Turek juga merobek daging bagian bokongnya si Ondrej. Abis itu tuh abis disobekin tuh, dibakar lukanya. Lu bayangin gak tuh? Parah sih, gue bilang anjir. Nah, menurut beberapa sumber, si Ondrej ini nih tadi suruh makan dagingnya yang tadi habis disobek tuh, suruh dimakan sama Jan Scarla dan Jan Turek. Agar suara teriakan mereka kagak kedengeran nih sama orang-orang, ditutup tuh mulutnya tuh pakai solasi. Nah, selama penyiksaan ini mereka menggenggam alat kelamin mereka sendiri cuy. Itu gue gak habis pikir sih, parah banget. Ini orang kejamnya, ya Allah. Coba dia yang digituin, kalau kagak kelojotan. Di sini Ana juga ikutan cuy, ternyata berpartisipasi dalam penyiksaan si Ondrej dan si Jakob. Nah, dia tuh nenggelemin mereka berdua ke dalam ember dan menuduh kedua anak laki-laki tersebut tuh telah menyiksa si Ana. Jadi selama 8 hari di pondok, Ana tuh pura-pura, ternyata dia cuy, pura-pura disiksa agar anak laki-laki itu tidak merasa si Ana tuh dianak emaskan oleh si Clara. Anjir, idenya si Ana kacau juga sih, gue bilang kacau juga nih bocah nih. Semua terjadi seperti yang diinstruksikan oleh si dokter misterius. Tugas Clara hanya menunjukkan keberpihakannya pada si Ana. Clara mengklaim bahwa dirinya secara psikologis udah dihancurin lah sama si dokter. Nah, waktu di bulan September, Clara mulai proses mengadopsi si Ana. Salah satu peraturan dari peradilan distrik adalah sampel DNA. Tetapi si dokter tidak mengizinkan. Dia mengklaim bahwa Ana akan ketahuan menderita leukemia dan itu akan menyulitkan proses adopsi. Nah, di sini untuk ngakalinnya cuy, Katerina meyakinkan seorang anak perempuan dari aktor lokal Victor Scala
untuk menggantikan anak di pengadilan. Bagaimanapun juga trik itu berhasil dan pengadilan menyetujui proses adopsi. Nah, akhirnya pada saat ini Clara mempercayakan kedua anaknya itu untuk tinggal bareng Katerina adiknya, ya kan. Nah, si Clara akhirnya tinggal bersama Anna saja, udah berdua tuh dia akhirnya tinggal. Nah, si Jacob sekolah, si Ondrej hanya mengikuti pelajaran atau pendidikan di rumah saja, di mana Katerina bertindak sebagai penjamin. Nah, di sini gue bingung cuy, tuh bocah kuat juga, udah disiksa, ditenggelamin, disundutin, disobekin tuh bokongnya, kagak modar-modar, ya kan? Emang belum ajal kali ya. Di tahun 2007 Ondrej dan Jacob itu akhirnya tinggal lagi tuh bareng ibunya, ya kan, bareng si Clara. Nah, akhirnya dia dipindahin tuh cuy ke rumah baru di Kurim oleh si dokter. Nah, di sini kasihan banget cuy, asli kasihan banget gue sama tuh anak dua tuh, ya kan. Si anak yang diadopsi dapat kamarnya bagus, banyak mainan, ya kan. Nah, si anaknya si Ondrej dan si Jacob itu malah dia kayak di penjara, tidur di ruangan kurungan besi di bawah tanah, kadang diikat, dan lebih parahnya lagi cuy, disuruh telanjang. Gila, parah sih anjir, parah banget anjing, maknya parah, kejam banget, gila begitu. Maksud gue ya udah lah, sebenarnya suruh jadi gembel lah ya gue bilang mah. Nah, ini gue kasihan banget sih sama Ondrej dan si Jacob. Penyiksaannya terulang kembali cuy, penyiksaan yang di pondok tuh, yang waktu itu di pondok terulang. Mereka berdua tuh diikat tangannya di meja dan suruh berdiri di atas air kencingnya sendiri selama berhari-hari. Dan yang lebih mengejutkan, rencana anak untuk menggemukkan badan mereka berdua. Jadi nanti setelah si Ondrej dan si Jacob itu gemuk, itu tuh dia nanti dipotong bagian tubuhnya lah untuk dimakan bersama anggota sekte lainnya. Mereka pun dipaksa untuk makan daging mereka sendiri. Berarti di sini mereka kanibal juga kayaknya. Bagian bokongnya lagi, demen kali deh bagian bokongnya. Kayak sih bagian bokong yang bakal dipotong nih. Akhirnya kedua kurungan si Ondrej dan si Jacob itu dipasang CCTV lah untuk biar terpantau, ya kan, dari dapur. Hal ini malah jadi bumerang cuy buat mereka. Karena apa? Di bulan Mei tetangga mereka yang bernama Edward juga memasang kamera begitulah, sejenis, ya kan, sejenis itu untuk mantau anaknya yang baru lahir. Tak disangka TV di rumahnya tuh malah tersambung. Jadi dia malah nyambung itu cuy sama TV-nya si Edward, ya kan. Shock lah, terdiam dan shock si Edward melihat video si Ondrej dan Jacob. Mereka udah kayak anjing cuy, udah kayak anjing lagi dikurung, asli. Makan di lantai, parah sih kalau gue bilang. Anjir, parah banget itu bocah, kasihan banget ya. Setelah Edward tahu soal itu, akhirnya Edward melapor kejadian itu ke kepolisian, ya kan. Dan akhirnya dari pihak polisi datanglah ke rumah tersebut. Nah, saat kepolisian datang ke rumah tersebut, Clara dan Katerina tuh kayak nahan, ya kan, nahan, sehingga akhirnya ya pintunya didobrak oleh
pihak kepolisian. Nah, merasakan adanya kemungkinan identitasnya terbongkar, si Ana nih, lagi-lagi si Ana ide cemerlangnya dia lah. Itu dia akhirnya si Ana ini turun cuy ke ruang bawah tanah juga dan berpura-pura meminta bantuan dan tak berdaya sambil meluk boneka beruangnya. Akhirnya pihak kepolisian menemukan mereka, ya kan. Mereka bertiga tuh, si Ana, Ondrej, dan si Jakub di ruang bawah tanah dan segera menyelamatkannya. Sedangkan si Clara dan Katarina akhirnya dia ditahan tuh atas tuduhan penganiayaan. Akhirnya ketiga anak tersebut dibawalah ke panti asuhan. Lagi-lagi di malam yang sama Ana melarikan diri cuy. Akhirnya pencarian dilakukan lah, ya kan. Ia bersama temannya berhasil pindah ke Denmark sebelum akhirnya kabur ke Oslo, Norwegia. Nah, usahanya ke Oslo itu ada yang bantuin cuy, biasa ada orang dalam, si Martin Farner, seorang manajer teater yang pindah ke Norwegia. Martin membantunya membuat paspor dengan nama Adam, seorang bocah laki-laki berumur 13 tahun. Alasan si Martin ini ngebantu Barbora tuh nggak diketahuin cuy. Dan setelah pindah ke Oslo, Adam dimasukin ke sekolah pada bulan September. Beberapa bulan berikutnya Adam menghilang dari panti asuhan. Kemudian dilaporkanlah ke pihak kepolisian. Foto orang hilang disebar pada tanggal 4 Januari. Pencarian pun dilakukan sampai ada info yang menyatakan bahwa ia berada di kota Arctic Tromsø. Nah, pada saat kepolisian melakukan investigasi, terkuaklah dari hasil sidik jari bahwa ia adalah Barbora Skarlova, seorang saksi mata yang dicari-cari oleh pihak kepolisian Republik Ceko untuk kasus kurim. Nah, akhirnya Barbora pun diekstradisi ke Republik Ceko untuk kasus kurim. Selama proses penyelidikan kasus kurim, si Clara dan Katarina ini ngaku kalau emang dia yang nyiksa kedua anaknya cuy, iya kan. Nah, setelah Clara tuh baru nyadarin kalau bahwa anak itu ternyata adalah Barbora, iya kan. Kemudian mengklaim bahwa ia sebenarnya dimanipulasi oleh Katarina dan Barbora. Nah, akhirnya tuh pengadilan memvonis penjara kelima pelaku penyiksaan. Clara 9 tahun, Katarina 10 tahun, Jan Skarla 7 tahun, Hanna Bosova 7 tahun, Jan Turek 5 tahun, dan Barbora Skarlova 5 tahun. Beda-beda gitu ya cuy. Beda-beda gitu dia jangka waktu hukumannya. Nah, akhirnya saat ini kelima-limanya telah bebas. Menurut para ahli tuh ngomong kalau si Barbora ini tuh menderita penyakit kelainan jiwa dan dia tuh butuh perawatan. Tapi para ahli lain mengatakan bahwa Barbora ini aktor pandai dan penuh dengan tipu muslihatnya cuy. Iya, ide-ide gilanya dia itu yang PA, gue bilang lah, ide-ide sintingnya dia. Ini psikopat ya kan, namanya psikopat. Jadi begitu dah. Ada beberapa laporan bahwa Barbora tuh dianiaya pas di penjara cuy. Nah, setelah 4 tahun dia dinyatakan bebas karena tidak mampu berpikir secara rasional. Nah, sebuah asosiasi bernama Solomon
kemudian memutuskan untuk merawatnya dan menyatakan bahwa Barbora tuh emang memiliki gangguan jiwa. Dia memiliki gangguan jiwa, dia memiliki kepribadian ganda yang gampang berubah-ubah gitu dari waktu ke waktu. Tetapi dari belajar kasus di atas, itu kemungkinan besar ini adalah taktik manipulasi dari seorang Barbora untuk mendapatkan perhatian, cuy. Setelah Clara di penjara itu, si anaknya ini nih, si Ondrej dan si Jacob itu dia akhirnya tinggal, cuy, sama kakek dan neneknya. Dan dia dirawat lah di situ. Neneknya pun bilang si kedua anak ini tuh akhirnya mengalami kehidupan seperti orang-orang normal lah, biasa dia menikmatinya, ya kan. Si Ondrej sekolah dan si Jacob pun sudah bekerja dia. Dan ternyata, cuy, di sini ada pelaku yang nggak ketangkep dan nggak terungkap lah karena kurangnya bukti. Nah, ilmu terus apa? Dan itu dia adalah dokter misterius, ya kan, yang membuat instruksi penyiksaan itu tuh. Tapi diduga dokter misterius itu adalah ayah dari Barbora, yaitu Joseph Scarla, yang juga pendiri dari sekte TN. Sekte TN sendiri juga didirikan oleh Joseph karena dikeluarkan dari sekte Grail Movement karena Joseph menambahkan manifest sendiri ke dalam sekte. Dan ternyata tuh motif dari penyiksaan ini tidak pernah terungkap dengan jelas, cuy, ya kan. Salah satu pendapat menyatakan bahwa sekte TN terhubung dengan organisasi kriminal pedofil eksploitasi anak orang kaya yang berani bayar mahal untuk melihat video-video penyiksaan, pelecehan seksual, dan pembunuhan anak kecil. Pendapat ini diperkuat karena apa? Karena ada bukti, cuy, keberadaan kamera di dalam kurungan untuk memantau kedua anak tersebut, si Ondrej dan si Jacob, ya kan. Besar kemungkinan, ya kan, bahwa kamera itu dibiayai oleh organisasi tersebut, cuy. Ya, semoga saja kebenaran akan terkuak suatu saat nanti. Oke, sekian video dari gue, ya kan. Semoga kalian bisa cermati. Oke lah, tunggu video-video gue selanjutnya, ya kan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga klik tombol lonceng biar gak ketinggalan, cuy. Oke, gue Revian Pratama. Jangan lupa pantengin channel gue Nganga TV, ya kan. Oke lah, seperti biasa, Irian Cendrawasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.